Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Maya Saripan dari kelas 12 IPA 10. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia terdapat di beberapa daerah, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Kalimantan. Nah, yang pertama dibahas di sini ialah Pulau Sumatera. Kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Sumatera sebenarnya ada banyak, namun yang dibahas di sini cuma dua, yaitu Kerajaan Samudra Pasai dan juga Kerajaan Aceh Darussalam. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai diperkirakan berdiri pada abad ke-13 Masehi. Hasil dari proses islamisasi daerah pantai yang disinggahi atau didatangi para pedagang muslim pada saat itu. Pada abad ke-7 sampai seterusnya. Raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Malik As-Soleh. Menurut sejarah, Kerajaan Samudra Pasai ini bukan merupakan kerajaan pertama di Nusantara. Namun ada beberapa kerajaan yang lebih dahulu sudah berdiri, yaitu seperti Kerajaan Perla dan juga Kerajaan Aru. Kerajaan Samudra Pasai berada di pesisir timur Laut Aceh. Kerajaan Samudra Pasai mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Al-Malik Az-Zahir II. Beliau dikenal dengan raja yang ortodoks dan suka berdiskusi atau mengundang para ahli fikih dan ahli ushul. Serta beliau juga melakukan hubungan dunia Islam dengan Persia dan Delhi. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai ditandai dengan perdagangan yang sangat maju pada saat itu. Mereka juga menggunakan perak emas sebagai alat pembayaran. Dan Kerajaan Samudra Pasai ini dikenal sebagai kerajaan penghasil rempah-rempah, terutama lada yang menjadi komoditas andalannya. Selanjutnya, pada tahun 1521, Kerajaan Samudra Pasai dikuasai oleh bangsa Portugis selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 1524 dan seterusnya, Kerajaan Samudra Pasai masuk dalam kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam. Selanjutnya adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam didirikan pada abad ke-15 Masehi dengan raja pertamanya yaitu Ali Mughayat Shah. Kerajaan Aceh Darussalam memiliki wilayah kekuasaan dari Pidie sampai Sumatera Timur. Masa kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yang pada saat itu beliau berhasil memperluas wilayah sampai ke Malaya. Namun, ketika beliau digantikan oleh Sultan Iskandar Sani yang dikenal dengan tokoh yang lemah, maka Kerajaan Aceh Darussalam pun mengalami kemunduran. Selanjutnya adalah Kerajaan Islam di Pulau Jawa. Nah, Kerajaan Islam di Pulau Jawa ini terdiri dari 4 kerajaan. Nah, yang pertama adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah. Raden Fatah sendiri merupakan adipati di Bintaro dulunya. Kemudian Raden Fatah memutuskan hubungan dengan Majapahit, karena pada saat itu Majapahit mengalami kemunduran. Di atas prakarsa para wali, kemudian Raden Fatah mendirikan sebuah kerajaan yang dikenal dengan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, yang pada saat itu Kerajaan Demak berhasil melakukan strategi penyebaran agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-16 Masehi. Namun, pada saat ingin menguasai kerajaan Hindu pada tahun 1546, Sultan Trenggono meninggal dunia di Panarukan. Karena wafatnya Sunan Trenggono, maka kepemimpinan Kerajaan Demak pun dilanjutkan oleh Sunan Praboto. Namun, tak lama kemudian Sunan Praboto dibunuh oleh Arya Penangsang, karena sebagai bentuk balas dendam Arya Penangsang kepada Sunan Praboto atas meninggalnya Sunan Trenggono. Namun, Arya Penangsang memiliki nasib yang sama. Ketika pertarungan 1 lawan 1 melawan Jaka Tingkir, Arya Penangsang berhasil dipatahkan oleh Jaka Tingkir. Kemudian Jaka Tingkir naik tahta kerajaan dan dinobatkan oleh Sunan Giri. Setelah menjadi raja, beliau diberi gelar Sultan Hadiwijaya. Kemudian beliau memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang. Selanjutnya adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Raja pertama Kerajaan Pajang adalah Jaka Tingkir.
Nah, setelah Jaka Tingkir wafat, kemudian ia digantikan oleh menantunya yang bernama Arya Panggiri. Namun, anaknya Jaka Tingkir ini yang bernama Pangeran Benawa ingin menguasai kerajaan Pajang. Tapi karena ia tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan Arya Panggiri, ia pun meminta bantuan kepada penambahan Senopati, yaitu penguasa Mataram. Nah, setelah ia meminta bantuan untuk mengusir Arya Panggiri, kemudian hal itu berhasil. Semenjak saat itu, kerajaan Pajang berada di bawah kekuasaan Mataram. Nah, pada saat masa emas, Sultan Agung ingin memberontak. Hal itu membuat para penguasa Mataram marah, kemudian menghancurkannya. Nah, dari situlah kerajaan Pajang hancur atau tidak lagi memiliki kekuasaan. Selanjutnya adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram ini dulunya adalah kerajaan Pajang yang memiliki kekuasaan, yang memiliki wilayah kuasa di Mataram. Nah, wilayah kerajaan ini pun sudah cukup luas, yaitu dari Jawa hingga Madura. Singkat cerita, pada masa pemerintahan Sultan Agung terjadi peperangan atau kontak bersenjata antara kerajaan Mataram dengan VOC. Kemudian ia digantikan oleh anaknya yang bernama Amangkurat I. Nah, pada masa pemerintahan Amangkurat I, mulailah ada banyak pemberontakan-pemberontakan yang terjadi secara terus-menerus. Ke pemerintahan-pemerintahan berikutnya pun masih terjadi pemberontakan. Karena banyaknya pemberontakan-pemberontakan tersebut, hal itulah yang menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Mataram. Selanjutnya adalah Kerajaan Cirebon. Nah, Kerajaan Cirebon ini berkuasa pada abad ke-15 sampai abad ke-16. Cirebon merupakan desa yang didirikan oleh Kiai Debang Tapa. Nah, Kerajaan Cirebon ini merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran. Pada saat itu, Prabu Siliwangi memerintahkan putranya yang bernama Pangeran Walangsungsang untuk menjadi adipati di Cirebon. Nah, pada saat kerajaan Cirebon ini kuat atau maju, Pangeran Walangsungsang pun enggan membayar upeti. Hal ini membuat penguasa kerajaan Pajajaran marah dan terjadilah perang. Namun sayangnya kerajaan Pajajaran dikalahkan oleh Walangsungsang. Nah, ketika kerajaan Pajajaran kalah, Walangsungsang pun mendirikan kerajaan Cirebon. Masa kejayaan kerajaan Cirebon terjadi pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati. Ia banyak menaklukkan daerah di Pulau Jawa, Banten, Sunda, Raja Galuh, serta melakukan perdagangan dengan berbagai bangsa. Keruntuhan kerajaan Cirebon terjadi karena perpecahan kerajaan Cirebon itu sendiri dan diperkeruh dengan politik adu domba VOC. Selanjutnya adalah Kerajaan Banten. Pada tahun 1524 atau 1525, Sunan Gunung Jati bersama pasukan Demak merebut kembali pelabuhan Banten dari tangan Kerajaan Sunda. Nah, kemudian Sunan Gunung Jati mendirikan Kerajaan Banten. Lalu ia mengangkat putranya yang bernama Sultan Maulana Hasanuddin untuk menjadi raja pertama Kerajaan Banten. Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, perdagangan Kerajaan Banten berkembang pesat, ditambah dengan niaga melalui jalur laut yang membuat Banten berkembang sampai ke pedagang-pedagang Persia, India, Arab, dan sebagainya. Masa kejayaan Kerajaan Banten berhasil mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Hal-hal dilakukan oleh Sultan Ageng yaitu yang pertama, memajukan wilayah perdagangan Banten hingga ke bagian selatan Pulau Sumatera dan Kalimantan. Yang kedua, Banten dijadikan tempat perdagangan internasional. Yang ketiga, memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam, serta membangun armada laut untuk melindungi perdagangan dari kerajaan yang ingin menyerang. Kegigihan Sultan Ageng Tirtayasa dalam melawan VOC mendorong Belanda melakukan politik adu domba. Politik adu domba ini ditujukan kepada Sultan Ageng sendiri dengan putranya yaitu Sultan Haji, yang kala itu sedang terlibat konflik.
Ternyata siasat VOC pun berhasil, sehingga Sultan Haji mau bekerjasama dengan Belanda demi meruntuhkan kekuasaan ayahnya. Pada tahun 1683, Sultan Agung Tirtayase ditangkap dan dipenjara sehingga harus menyerahkan kekuasaannya kepada putranya. Penangkapan Sultan Agung inilah yang menjadi tanda berkibarnya kekuasaan VOC di Banten. Kerajaan Islam di Kalimantan. Sebenarnya tidak banyak sumber-sumber yang menjelaskan kapan Islam masuk ke Kalimantan. Namun ada beberapa sumber yang menyatakan pada abad ke-16 Islam masuk ke Kalimantan Selatan, tepatnya di Kerajaan Banjar, yang pada saat itu masih beragama Hindu. Namun berkat bantuan dari Sultan Demak, yaitu Trenggono, raja dan rakyat kerajaan ini memasuki Islam. Nah, setelah naik tahta, kerajaan ini pun diakui oleh daerah-daerah sekitarnya. Kemudian selanjutnya di Kutai pada tahun 1575, Tunggang Parangan mengislamkan Raja Mahkota. Nah, setelah baginda Islam, dan terjadilah proses islamisasi di Kutai dan sekitarnya. Lalu penyebaran dakwah pun dilanjutkan oleh para pendakwah yang lain ke daerah-daerah yang lebih dalam. Selanjutnya adalah Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo tidak dapat dipisahkan dengan agama Islam karena setelah Kerajaan Gorontalo memeluk Islam, penyebaran agama Islam di Sulawesi dan bagian timur Indonesia sangat pesat. Kerajaan ini juga merupakan kerajaan yang memakai syariat Islam, sehingga tidak heran jika kerajaan ini disebut dengan Serambi Madinah. Pada abad ke-15, sebenarnya kerajaan ini dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Namun pada masa pemerintahan Raja Daeng Matanre, Goa dan Talo pun bersatu. Dan jadilah Kerajaan Goa Talo atau yang disebut juga dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, yaitu dengan menguasai daerah-daerah yang subur serta daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan Makassar. Ia juga berhasil menguasai Ruwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Perluasan wilayah Makassar tersebut sampai ke Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya adalah Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate didirikan oleh Baak Mashur Malamo pada tahun 1257. Kerajaan ini merupakan salah satu dari 4 kerajaan Islam yang merupakan kerajaan Islam tertua di Nusantara. Kerajaan Ternate mengalami kejayaan pada saat pemerintahan Sultan Babullah. Selain berhasil menyingkirkan kekuasaan bangsa Portugis, saat pemerintahannya terjadi perluasan kekuasaan di Mindanao dan Ambon. Kekuasaan Kerajaan Ternate meliputi 72 pulau besar dan kecil. Namun, usaha Ternate untuk menguasai Tidore dan mengusir Portugis dari Ambon tidak berhasil. Pada tahun 1583, Sultan Babullah wafat. Kemudian kekuasaan dilanjutkan oleh Syahid Barkat, yaitu anaknya Sultan Babullah sendiri. Lambat laun, kebesaran Ternate pun mulai mengalami kemunduran, karena pada saat itu kekuasaan VOC diakui. Yang terakhir adalah Kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Nah, Kerajaan Islam di Nusa Tenggara ini diperkirakan berkembang pada abad ke-16 Masehi, yang dikenalkan oleh Sultan Prapen atau putra dari Sunan Giri. Nah, pada saat itu ia menyebarkan agama Islam di wilayah Lombok, kemudian di tempat-tempat dan daerah-daerah lainnya, sehingga hampir satu wilayah Lombok itu memeluk agama Islam. Dalam pembahasan kerajaan Islam di Nusa Tenggara, di Lombok berdiri Kerajaan Salaparang di bawah pemerintahan Prabu Rangkeswari dan mengalami masa keemasan pada masa pemerintahannya. Kerajaan Salaparang juga menjalani hubungan dengan beberapa kerajaan Islam seperti Demak.
Adapun peranan kerajaan terhadap perkembangan Islam di Indonesia, yang pertama, ketika agama Islam dianut oleh raja atau sultan dan juga para pejabat istana serta para bangsawan dan diikuti seluruh keluarganya, maka diikuti pula lapisan masyarakat secara umum. Yang kedua, kegiatan politik dan ekonomi kerajaan Islam menjadi sarana dalam melaksanakan dakwah. Dan yang ketiga, dakwah Islam menjadi motivasi dan spirit dalam mengusir penjajahan dari bumi Nusantara. Sekian pembahasan materi bab 3 tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian penjelasan materi bab 3 yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.